Jadi buat peepers yang Eh. agak bingung siapa sih ngomongin Rudy itu siapa? Rudy itu adalah another half alter egonya Julio. Dunia malamnya Julio. Dinamakanlah Rudy. Enggak, jadi tuh ya awalnya si Rudy itu, wah Pal nggak ditanya, langsung jadi tuh ya Nggak apa-apa, awalnya. nggak apa-apa, jelasin dong. Nah ini ntar jadi JJ dulu nanya baru gue jawab ya. Gitu, diatur. Jadi tuh awalnya gue tuh kan punya podcast sama si Genus. Terus ada satu hari kita berdua tuh mabok banget, kayak mabok tolol gitu. Nah terus akhirnya 3 hari kemudian kita mau tag podcast, tapi kayak oke, kita akan bicara tentang betapa tolol kita kalau mabok. Tapi kayak sebelum tag kayak misalkan si Gerus kayak anjing ntar kalau ibu gue denger gimana gitu. Terus gue kayak anjing ntar kalau, jadi waktu itu gue lagi sama sebuah brand lah intinya. Yang brand itu gue tidak boleh terafiliasi dengan alkohol yang tidak bertanggung jawab. Sementara gue kalau mabok rasa tanggung jawab gue kubur dalam-dalam. Belum tahu dia. Betul. Nah, jadi tuh gue kayak anjing ini gimana caranya biar orang-orang tahu kita kalau mabuk tolol, tapi ibu lu kagak denger, kerjaan gue aman. Kita palsuin aja namanya gitu. Jadi Genus jadi Lisa, gue jadi Rudy. Nah, terus di tengah-tengah situ suka kayak keceplosan gitu loh, Je. Kayak misalkan, iya, jadi tuh ya menurut gue tekilanya salah menurut Rudy ya gitu. Nah, terus di podcast gue yang satunya yang TikTok, pernah juga ada konten kayak top 3 klub paling oke di Jakarta. Gue kayak anjing gak bisa nih gue nih. Rudy maju, Rudy. Rudy maju. Wah, kata Rudy minggir lo semua. Gitu. Jadi gue kenal Julio itu kan kita udah kenal cukup lama ya, Julio. Bukan cukup lama banget. Lama banget lagi, benar. Lama banget. Dari kuliah ya. Kayaknya 15 tahun ada kali. Serius lu, Jul? Iyalah, Je. Karena di Prambors aja itu gue 13 tahun. Iya lagi. Make sense sih 15 Gue ada mengenal sih. lu dari Dewan Prambors kan? Dari rambut gua Bondol. Mita the Virgin. Dari rambut lu bondol, dari baju gue robek-robek. Ya Allah. Kenapa gue bahas itu? Karena dari awal gue kenal Julio dan keluarganya yang super unik ya. Jadi ada satu cerita, ini gue nggak lupa sih, Jul. Kayak lo waktu itu, Julio Rudy mengenal dunia malam itu sudah too early. Betul. Jadi dari semasa remaja Betul. mereka sudah terjun ke dunia malam itu Dari ya. SMP. Nah, lo dari SMP udah minum, udah dunia malam. Terus ada satu momen yang lo cerita, lo pergi ke klub. Ya. Terus lo ketemu ibu lo. Iya coy, parah banget Nyet. Dan dia nggak kabur, malah ibunya ngajak untuk gabung di table yang sama. Karena saya ketemu ibu saya dan saya kedapetan, akhirnya saya masuk melalui jalur VIP. Ternyata ibu saya tamu VIP di diskotik itu. Keren ibu gua. Akhirnya malam itu kita buka-bukaan one another. Kayak sebenarnya mama sering kesini, iya aku juga. Kok kita gak ketemu? So bilang karena mama VIP, aku di bawah rakyat gitu. Gitu, ya Jadi itulah. pelajaran malam ini somehow sedikit banyak mamiku juga ikut ini ya, ikut memberikan lo petuah ya. Dibimbing Betul. betul sekali. Kan berat sama dipikul, ringan sama dibimbing gitu. Jadi kalau justru sebenarnya kalau menurut gua ibuku tuh orang kan gak pernah melarang. Lu juga tahu sebenarnya ibuku tuh tidak pernah melarang. Makanya gue tuh juga I don't go anywhere. Maksudnya gue tuh ya kayak remaja pada biasa aja. Alhamdulillahnya banget gue gak yang tiba-tiba kayak kurus sakau gitu. Atau gue kayak seks bebas gitu. Enggak Nyet gitu. Karena pertama kan gue juga dilindungi Tuhan kali ya. Tapi pertama karena ibu gue tidak pernah melarang. Betul. Gue tidak pernah penasaran gitu. Nah dan jadinya karena gue tidak penasaran dan gue tidak merasa itu hal yang terlarang. Jadi apapun yang gue coba gue bilang sama ibu gue. Nah dan ibu gue tuh dia tuh akan bilang kayak oh lo tuh udah kejauhan, lo baliknya gitu. Jadi tuh, dan kalau karena ibu gue angle ngomong kayak gitu, jadi gue gak yang ngerasa kayak harus sembunyi-sembunyi. Iya, jadi tuh gue merasa apa yang ibu gue bilang itu make sense. Karena dia tidak melarang gue, jadi sangat normal ketika dia merasa gue udah kejauhan, dia ngebalikin gue gitu. Kan beda kalau misalkan kita dimarahin gini kan, wah gue kan kayak apa sih lu marahin gue mulu, gue ini lu marah, gue ini lu marah, gue napasnya lu marah gitu. Ya jadi itu yang membuat gue tahu I know when to stop.
Anjing banget nih teman-teman. God damn shit. Mama Miko sehat, Jul. Alhamdulillah, ibu lo gimana, sehat? Ibu gue juga sehat. Alhamdulillah. Gue udah lama banget lagi gak ketemu sama Tante Miko. Lah, Lama banget lo lah. udah pernah ke rumah gue tapi kan? Yang baru. Iya. Yang Belum juga. open house-nya melebihi Istana Negara. Belum. Belum juga ya, Je? Belum, soalnya belum ada momen yang pas kan. Oh, Feve yang udah. Yaudah berarti lo pilih hari, ayo ke rumah gua. Iya, di lain hari Itu kita akan kenapa banyak orang-orang ke mampir ya. rumah gua? Karena semenjak pindah rumah, gua yang malas ke Jakarta, Je. Iyalah, lo udah nyaman lah di Iya, situ. jadi gue juga benar-benar malas party, malas minum alkohol. Karena gue malas ke Jakarta. Tiba-tiba di BSD ada buka bar baru yang punya orang Korea. Gimana nggak makin males keluar? Iya, gitu. Happy banget lah dengar Mami Miko baik-baik aja, Alhamdulillah. sehat. Ibu lu juga aman kan, Je? Sehat Ibu gue kan? juga. Anjing lu gimana, Nyet? Anjing gue gimana tuh ambigu Oh iya, banget ya. anjing lu gimana, Je? Dulu tuh gue punya anjing namanya Nora. Eh. Nah, cuman kan waktu itu pas Covid kan, Jul. Itu kan terjadi pas Covid kan. Astagfirullah. Pas Covid, terus gue memang di sana lumayan lama, setahun Bengkulu. 2 tahun gitu kan. Nah, terus setelah dari situ kan gue balik lagi ke Jakarta, siaran lagi, kerja lagi. Jadi nggak ada yang ngurus, Jul. Astagfirullah, gimana dia? Akhirnya si Nora ini diberikan ke sepupu gue. Oh, ya tapi masih hidup dan sehat kan? Masih hidup dan sehat dan aktif Oh, dia. bagus. Terus adek lu gimana, Jul? Adek gue baru lulus coy kuliah. Hah? Udah lulus kuliah? Aduh iya Je, ya Allah rasa-rasanya lo kayak Pelaan nafasnya lega banget. parahnya lo kayak habis susah berak nih. Tiba-tiba jebam gitu. Wuhu. Terus di hari adek gue wisuda, besoknya adek gue SMA tiba-tiba kirimin formulir. Dia lagi mau kuliah di Malaysia. Gue kayak oke, kerja lagi. Aduh. Nah inilah namanya lo kan bisa dibilang kakak slash bapak dong. Duh, Udah jadi ya ya kewajibannya slash- tapi umurnya belum ya guys. Slash bapak gitu dari perintilan rumah tangga. Mau nggak mau kan itu harus dikejar ya. Anjing sih. Iya Terus bener. dari sisi parenting gimana coy? Mau nggak mau kan lo juga harus sedikit banyak belajar dong, Jul. Untuk ya ngasih masukan lah ke adek lo, ngasih arahan. Betul. Gue sih minggu lalu gue udah ngambil kelas menyusui Je. Ya. Karena kalau masalah parenting ya. Yang kanan apa yang kiri nih? Nah kebetulan gue lagi nyari cara gimana cara kalau kita punya 2 anak kembar, tete kanan kiri semua Bisa bersamaan. betul, semua occupied gitu. Enggak. Kalau lu tanya parenting ya Je, sebenarnya gini, gue tuh kayak gue tidak pernah memaksakan apapun. Toh juga sebenarnya kan ibu gue masih ada di situ di rumah itu. Jadi memang sebenarnya gue selalu memberikan gue selalu menciptakan suasana di rumah gue bahwa bagaimanapun kepala keluarga tetap nyokap begitu. Jadi gue itu cuman kakak pertama yang ya udah membiayai aja gitu.